Program siaran dialog keagamaan di radio. Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk membangun kehidupan dengan penuh cinta, damai, tanpa kekerasan, adil, penuh toleransi dan memandang semuanya sama di hadapan Allah Ta'ala. Para Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk ke tengah-tengah manusia, diutus sebagai tuntunan dalam hidup agar kita terhindar dari kenistaan dan kehinaan, karena manusia merupakan khairun nas, makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kemudian mengilhami Islam yang rahmatil alamin dan menjaga kemuliaannya agar tetap berkembang di Nusantara. Simak dialog agama Islam di Radio El Sunta Semarang yang bersama dengan Kementerian Agama Jawa Tengah bersama saya Idhar Bustanto, dan juga nanti saya akan berbincang bersama dengan pengurus Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Haji Sukendar MAG MA PhD. Program siaran dialog keagamaan di radio. Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Sebelum saya berbincang ya, kami juga undang Anda pendengar di awal perbincangan kita ini ya, di hari Kamis yang mulia ini kebetulan masih dalam suasana Muharram, tanggal 2 Muharram ya. Kalau orang Jawanya menyebutnya 2 Suro ya. Di kesempatan kali ini silakan untuk bergabung boleh ya. Kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana menjaga Islam rahmatil alamin. Dengan Anda bisa interaktif di nomor telepon 0247648910 dan juga pesan singkat atau WA 087721109100 ya. Sudah bersama kami, saya akan sapa pengurus Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Haji Sukendar MAG MA PhD. Assalamualaikum Pak Sukendar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Niar. Sehat sekali ya? Alhamdulillah, apa kabar Mas Niar? Alhamdulillah sehat ya. Saya kasih bocoran nih, beliau datang ke kantor agak asik ini ya. Agak awal, early morning ya. Iya. Semangat sekali. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kita bicara berkaitan dengan bagaimana kita menjaga Islam rahmatil alamin ya. Ini kalau kita bicara berkaitan dengan konsep Islam rahmatil alamin ini apa sih sebenarnya? Ini kan sepertinya baru digaungkan pada mungkin dekade terakhir ini ya, di waktu 10 tahun terakhir lah Islam rahmatil alamin. Ini bagaimana Pak? Ya, jadi Islam rahmatan lil alamin itu adalah esensi dari Islam itu sendiri sejak Islam itu ada. Ya. Jadi Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di surat Al-Anbiya ayat 107, yang menyatakan bahwa tidaklah aku turunkan kamu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, untuk seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad SAW yang satu itu kemudian akan membawa kebaikan untuk alam semesta ini. Dan kita, ya, pengikutnya umat Islam yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai teladan, ya, harus memiliki pribadi yang sama, harus menjadi rahmat. Artinya apa? Menjadi kasih sayang, menjadi kebaikan. Adanya kita memberi manfaat tidak hanya untuk diri sendiri atau satu golongan saja. Makanya disebut alamin, tidak hanya alam satu, tetapi banyak alam. Ya, artinya kebaikan kita mengalir ya kepada seluruh manusia dengan berbagai etnis, ras dan berbagai kelompok ya. Dan juga kemudian tidak hanya sebatas pada manusia, non manusia, ke alam semesta ini, kepada penjagaan terhadap lingkungan, penjagaan terhadap flora dan fauna, kasih sayang kita terhadap binatang. Itulah kenapa di Idul Adha kemarin ya, Islam mensyariatkan bahwa dalam menyembelih pun harus dengan yang tajam agar tidak menyakiti. Ketika memanfaatkan itu pun, binatang itu pun tidak memberi rasa sakit kepada binatang itu. Itulah kenapa harus dengan tajam dan cepat, begitu ya Mas. Jadi itulah maknanya. Dimensinya tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruhnya ya. Iya. Jadi kita memang bisa dikatakan bahwa rahmat ini bisa dikatakan kasih sayang. Kasih sayang yang melimpah banyak. Iya, jadi tidak hanya kasih sayang yang minimal, tapi kasih sayang yang maksimal. Ya, maka dalam ayat lain Allah mengatakan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Jadi rahmat Allah itu jauh lebih besar dalam hal ini daripada pahala amal perbuatan kamu sekalian. Maknanya begini. Saya contohkan bahwa ada orang yang bisa jadi selama
berpuluh tahun dia maksiat, tetapi 3 bulan kemudian sebelum meninggalnya dia insaf, ya, dia insaf, berbuat baik dan menjadi hamba Allah yang soleh, dan kemudian mendapat yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi 3 bulan itu menghapus. Dan ketika kemudian nanti di akhirat Allah menjanjikannya juga surga yang selamanya. Bayangkan. Ya. Itulah rahmat. Itu disebut dengan rahmat. Luar biasa sekali ya. Iya. Saya ingin mengawali ini, tadi sudah diawali dengan sebuah pengantar Islam pertama alamin. Saya mengawali dengan antitesanya. Gimana? Bahwa kemudian muncul dalam dekade terakhir ini bahwa Islam ini dianggap sebagai agama yang sangat keras dan kejam, ya, di negara-negara Barat seperti Iran, atau kan Pak Surya juga sudah mengalami itu karena pernah kuliah di negara-negara, di salah satu negara Barat lah ya. Ini sering muncul bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, pengeboman yang terjadi. Diawali dengan mungkin dulu tragedi WTC, kita masih ingat itu. Kemudian sampai detik-detik terakhir juga Islam masih dianggap sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Ini bagaimana melihat itu? Menurut saya cara kita untuk membalikkan persepsi itu, Mas Yunira, adalah dengan pembuktian tingkah laku kita, akhlak kita. Karena sejarah juga mencatat setelah terjadinya peristiwa itu, banyak kemudian orang di Amerika yang sangat terdorong untuk belajar Islam. Masa ada agama yang begini sih? Dan kemudian hasilnya tidak kemudian buruk. Hasilnya banyak kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam setelah tahu bahwa nilai-nilai Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Jadi harus ada pemisahan antara Islam sebagai norma yang baik, nilai yang baik, perintah yang baik untuk kepada tetangga, kepada orang lain, untuk memaafkan, dengan perilaku sebagian pemeluknya. Itu juga sudah dipahami sepertinya oleh orang-orang Barat itu, ya. Dan kita juga harus memahami itu, bahwa terkadang memang ada sebagian pemeluk agama yang menyimpang dari nilai-nilai agamanya. Itulah kemudian kenapa kita perlu menggaungkan kembali Islam rahmatan lil alamin, perlu menggaungkan moderasi beragama, bahwa watak Islam adalah moderat, tawassut, itu dalam rangka untuk peneguhan nilai-nilai itu, Mas. Tapi kenapa ya kemudian yang dominan diceritakan seperti itu, dan itu memang ada pembuktiannya. Misal waktu itu kejadian di Afghanistan, kemudian ada konflik di sana, kemudian juga muncul juga mungkin di negara-negara Timur Tengah, meskipun tidak semuanya, tapi itu kemudian yang kalau kita lihat antara wacana dan perilaku itu juga muncul. Ya itu bagaimana Pak sebenarnya? Ada kultur apa sebenarnya? Jadi betul di kalangan kita, artinya kita Islam atau di semua agama juga ada yang kemudian memiliki pemahaman yang ekstrim. Kita harus mengakui itu, meskipun itu tidak mayoritas, itu hanya sedikit, kecil sekali. Tetapi kecil itu ketika kemudian berdampak buruk, tahulah kita bahwa bad news itu is good news itu ya. Kemudian di blow up begitu. Sementara kita sangat meyakini bahwa mayoritas umat Islam yang ada di dunia ini, yang jumlahnya bermiliar, yang jelas di atas 1,5 miliar lah, itu atau berapa saya lupa itu, saya minta maaf, itu ya berada di dalam garis rahmatan lil alamin ini, bahwa faham bahwa nabinya itu Al-Quran mengatakan idfa bilati hiya ahsanus sayyi'ah, yang ketika membalas perbuatan buruk pun dengan perbuatan baik. Banyak kisah, salah satunya yang masyhur itu bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Yahudi buta yang mencaci maki beliau, tapi beliau kemudian membalasnya tetap menyuapi. Artinya itulah akhlak Islam yang harus selalu di blow up itu. Bahwa keburukan itu kita hadapi, kita balas dengan kebaikan, dengan kebaikan. Hal-hal yang buruk kita hadapi dengan langkah yang lebih baik. Oke, penting banget ini ya untuk dijaga. Indikator-indikator rahmatul alamin itu apa Pak dalam konteks kita sebagai orang Muslim itu? Apa indikator rahmatul alamin itu sendiri?
Secara subjektif adalah setiap orang indikatornya memiliki niatan baik, keinginan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat, keywordnya di sana. Memberi manfaat, ingat, memberi manfaat kepada orang lain, ada kebaikan yang diberikan. Bukan memanfaatkan ya? Bukan. Jadi memberi manfaat. Jadi Rasulullah itu mengatakan begini, bersedekahlah kamu, artinya berbuat baiklah kamu dengan hartamu. Kalau tidak bisa bagaimana Rasul? Ya dengan pikiranmu, dengan tenagamu, meskipun hanya mengangkatkan barang ke atas punggung keledai. Saat itu keledai ya. Kalau sekarang yang diangkat, artinya memberikan bantuan. Kalau tidak bisa, ya bermuka ramah, senyum. Artinya tunjukkan gestur bahwa kamu tidak mengancam, tidak membuli, tidak kemudian menyakiti, gestur yang bagus. Kalau tidak, yang terakhir ini, jaga tanganmu dan mulutmu untuk tidak merugikan orang lain. Itu posisi paling rendahnya itu. Jadi posisi paling tinggi adalah memberi manfaat yang banyak, sehingga Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang paling rendah minimumnya adalah jangan kamu rugikan orang lain. Kita belum bisa memberi keuntungan, tapi jangan merugikan. Dalam konteks global, dalam konteks komunal, kita sudah melakukan itu sebenarnya, umat Islam itu. Oh iya, jadi secara pribadi, tentunya kemudian ketika kita bernegara, dalam konteks kenegaraan, kita meyakini bahwa negara Islam seperti Indonesia ini, gitu ya, saya mengatakan negara dengan mayoritas Islam, dengan dasarnya adalah Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa nilai agama ditunjung pertama. Tinggi di dalam negara kita ini. Artinya seluruh produk hukum, apapun itu, seluruh aturan tidak akan pernah bertentangan dengan agama. Itu ketika kita katakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu ada pertama, dia membawahi atau menjadi landasan bagi sila-sila yang lainnya. Demokrasi yang berketuhanan, keadilan yang berketuhanan, kesejahteraan yang berketuhanan, artinya itu landasannya. Itu begitu ya Mas. Oke, baik. Ini penting sekali dipahami ya. Kalau dalam konteks Nusantara kan kita Islam itu kan masuk juga tidak dengan pedang dan dengan senjata, tapi dengan perdagangan, akulturasi budaya. Tapi kemudian saat ini ada yang kemudian muncul kemudian ingin menghapus itu. Ini bagaimana, Pak? Kita harus kembali melakukan penyadaran. Artinya siaran ini dan juga hal-hal yang sudah kita buat lainnya dalam rangka proses untuk pengembalian kita kepada kepada nilai Islam yang benar. Bahwa memanggil orang berdakwah itu adalah harus dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yaitu jadi dengan hikmah dan contoh yang baik. Mau'izah hasanah itu ya perkataan yang baik, dan kemudian hikmah itu bisa diartikan dengan dakwah, dengan melakukan gestur yang baik. Ada namanya dakwah bilhal ya, dengan perbuatan. Misalnya kita Muhammad Salah ya yang di Liverpool itu sangat luar biasa. Artinya gestur dia dengan pemain top tetapi tetap menjaga nilai agamanya, dan kemudian humble itu juga banyak menarik yang kemudian diakui. Saya pernah melihat salah satu channel yang bawa dampaknya terhadap image Islam di kota di Liverpool khususnya di situ itu sangat besar. Karena di sana football is football is religion. If you score more, I wanna be Islam too, Muslim too. Jadi artinya dakwah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bil hikmah khususnya dengan kelakuan kita. Maka kalau kita di luar negeri memang harus berhati-hati, karena mereka tidak akan tanya agama kita, tidak akan tanya seperti apa nilai-nilai Islam. Mereka melihat gestur, melihat tingkah laku, melihat mendengarkan ucapan kita. Itu yang harus kita perhatikan. Dan tidak hanya di luar negeri, di sini pun sama. Orang yang akan melihat bukan dari yang kita ucapkan, tetapi mereka akan menilai dari apa yang kita lakukan. Kalau kita bicara berkaitan dengan tadi, keywordnya adalah bagaimana kemudian kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Seperti hadisnya Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas ya. The best of you is the most contributing for people, kalau kata beliau ya. Ini berarti memang demikian. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ini, saya ingat pernyataan dari salah satu pembaharu Islam, Muhammad Rashid Ridho. Beliau sempat menyampaikan tidak menemukan Islam di
negara-negara Islam, tapi menemukan Islam di negara-negara Barat dari konteks kedisiplinan, membuang sampahnya, kemudian juga ya perilakunya ya dalam konteks itu, di konteks sosial kemasyarakatan barangkali. Tapi itu masih ditemukan di negara-negara seperti Jepang, Barat, tapi tidak ditemukan di Islam. Ini bagaimana Pak? Melihat itu Pak? Ya, ini adalah apa yang dikatakan Ridho. Beliau mengatakan bahwa Ra'aitul Islam walan aral muslimin, ketika beliau di Prancis katanya di antaranya itu bahwa aku melihat Islam tapi tidak melihat orang muslim. Tapi sebaliknya kalau negara Islam dia mengatakan bahwa aku melihat Ra'aitul muslimin walan aral Islam, aku melihat orang-orang muslim banyak tetapi tidak ada Islam. Artinya apa? Nilai kenapa? Itu juga Rashid Ridho adalah mengkritik penyebab kemunduran orang Islam saat itu. Menarik ini. Yaitu tercerabutnya atau jauhnya orang Islam dengan nilai-nilainya. Memang siapa yang punya? Ya, betul. Islam pernah mengalami kejayaan. Ya, bahkan pencerahan Eropa diantaranya adalah karena belajarnya mereka ke Spanyol. Ya, ke Cordova, ke Andalusia saat itu ya, ke Andalusia ya. Sorry. Artinya kontribusi banyak ya, dan mereka mengakui siapa itu Averroes, ya Ibnu Rus, siapa itu Avicenna dan lain-lain, Al-Khwarizm ya. Ya Allah sampai disebut algoritma itu itu kemudian mewarnai sampai pada komputer kita sampai di seluruh dunia digital yang ada itu. Mereka kemudian mengakui. Dan kemunduran itu ya karena nilai-nilai itu tidak terwujud di dalam tingkah laku. Kurang apa lagi? Islam, ayat pertama, perintah pertama Allah adalah Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iya, membaca. Iya. Sebelum ayat yang lain. Yang menunjukkan bahwa sebelum memulai segala sesuatu dibutuhkan ilmu. Makanya ilmu ada di depan amal. Ilmu dahulu, membaca dahulu, baru kemudian perbuatan. Think before you act. Plan before you do, ya. Karena mereka, ya, artinya ada ilmu dahulu. Iqra, coba bayangkan, iya. Tetapi itu perintah loh ya. Iqra itu, bacalah. Wal al aslu fil amri lil wujub. Jadi asal mula perintah itu untuk mewajibkan. Jadi membaca adalah wajib. Itulah maka menuntut ilmu di dalam Islam hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi jika kemudian pada saat itu umat Islam kemudian bodoh, tidak berilmu, tidak membaca, apa artinya? Artinya adalah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kebersihan dan lain semuanya. Jadi kemunduran kita jelas. Karena kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Tidak mengaktualisasi nilai-nilai yang kita miliki. Padahal keislaman kita yang benar adalah akdun fil qalbi, keyakinan dalam hati, qaulun bilisan, diucapkan dari lisan, tetapi juga pembuktian a'malun bil jawarih. Jadi harus terwujud dalam tingkah laku, terwujud oleh anggota badan kita, itu. Ketika itu tidak sempurna, tidak lengkap, kemunduran. Atau kemudian sebenarnya kita terjebak pada agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang ritual. Tapi sebelum ditanggapi ya Pak, ada pendengar yang bergabung, ada Pak Yani di Kendal, kita akan sapa. Pak Yani, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Junior. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani. Sepertinya Pak Yani ini alumni UIN ya Pak Yani ya? Iya, kemarin ketemu sama Pak Skezer di UIN. Oh. Ya, silakan Pak Yani. Mas Taufik nggak datang ya kemarin Pak? Oh, langsung aja Pak. Reuninya nanti aja Pak. Reuninya Pak. Langsung pertanyaan silakan Pak. Ya, mengenai Islam rahmatan lil alamin tuh, ya Islam bagi seluruh alam Pak. Walaupun di dunia maupun di bulan maupun di Mars, nanti Islam itu tetap rahmat bagi seluruh alam Pak. Ya, kalau sekelas masukin dari itu kalau di UIN tuh sudah pas profesor tuh Pak di Jawa. Abdul Jamil yang katanya Abdul Jamil. Ada itu profesor sama Pak Tafsir tuh Pak. Pak Tafsir dokter ya. Pak Tafsir dokter Pak ya sekarang nggak. Memujinya nanti aja Pak. Ini mau ngobrolin apa nih Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Yani. Islam rahmatan lil alamin itu masih sekelas profesi Pak. Kayak dokter
terprofesi ID, DGI, IB itu ada gap, Pak. Sama di Kanwil Kemenako juga ada gap, Pak, antara organisasi yang lain tuh masih ada gap. Kalau antar ormas begitu maksudnya? Iya, Pak, antar ormas masih ada gap, Pak. Mungkin gap itu harus dihilangkan seperti undang-undang kesehatan itu, Pak. Ya bisa menjadi rahmat bagi alam Islamnya, Pak. Oke, baik. Idul Fitri itu beda, Pak. Idul Fitri beda ya. Oke. Beda. Iya. Penyebab gap itu begitu, sehingga tidak menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Oke. Assalamualaikum Mas Kadir, itu aja Mas. Ya, terima kasih Pak Yani ya di Bandung ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam Pak Yani, ini malah reunian sama Pak Sukendar ya. Baik, ini cukup menarik ya, rahmatil alamin di Nusantara, tapi kemudian kita juga ada gap-gap antar ormas ya. Bahkan tadi disampaikan juga Idul Fitrinya berbeda. Tapi sebelum ditanggapi sudah ada pendengar lagi ya sepertinya. Mau bergabung ini ya, sudah ada pendengar lagi mau bergabung, ada Pak Nugroho di Ungaran. Pak Nugroho silakan. Halo Pak Nugroho. Oh ya. Ya silakan Pak Nugroho, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini saya mau menanyakan sesuatu nih Pak. Silakan Pak Nugroho. Tentang rahmatan lil alamin. Iya. Kata rahmatan lil alamin itu sering saya dengarkan ketika subuh khutbah Jumat, kajian subuh atau di forum-forum lainnya. Tapi kok masih saja ada yang mencoreng ajaran tersebut sih. Apa ini memang sudah ditakdirkan dalam kitab suci Pak? Dan sebagai muslim yang terbaik itu rahmatan lil alamin itu bagaimana Pak? Petunjuk. Itu aja nih, atau suhun. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita tanggapi dulu ya dua pendengar kita, ada Pak Yani tadi dan juga Pak Nugroho. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Yani dan Pak Nugroho. Untuk Pak Yani, Allah menciptakan bahwa kita berbeda, berbeda. Ya, artinya dari jenis kelamin berbeda, dari suku bangsa berbeda, dan kemudian nanti sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan zaman, di mana ditandai dengan kemampuan manusia untuk berorganisasi, ya itu kan ciri dunia modern itu. Ya. Sekarang tidak hanya organisasi besar, bahkan pemilik kendaraan sepeda motor tertentu ada organisasinya. Ya, artinya apa? Ya, dalam rangka kita, wadah kita untuk melakukan kebaikan. Ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu sendiri, ya impaknya atau dampaknya ya sedikit. Ya. Itulah kenapa Allah menyukai kita untuk berjamaah, untuk berkelompok. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah menyukai hambanya yang berjuang di jalannya, ya, dengan bersof-sof ka'annahum bunyanum marsus, bersof-sof sebagaimana bangunan yang kokoh. Ya. Maka Imam Ali mengatakan bahwa kebaikan yang tidak beraturan itu akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Itulah sebenarnya kenapa filosofi kita berorganisasi, agar yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu maknanya besar, banyak, impaknya besar. Itu begitu. Dan organisasi yang kita miliki semuanya, kenapa kemudian disahkan oleh Kemenkumham? Ya karena memiliki visi kebaikan, memiliki visi manfaat. Tapi agar kemudian organisasi itu biar tidak bikin shop sendiri gimana Pak? Biar tidak bikin jamaah sendiri, tetap dalam satu shop besar bersama gitu ya, Pak? Tidak bisa andai kata disatukan di dalam satu wadah organisasi, satu wadah negara, itu ya berat. Yang ada adalah kemudian kita saling menghormati, ya, saling tasamuh bahwa setiap orang itu memiliki kecenderungan untuk berorganisasi dan itu disahkan oleh negara, boleh diberi hak untuk itu, dan selama itu tujuannya baik semuanya, tujuannya menuju Allah semuanya. Maka ketika semua orang tujuannya adalah Allah, tidak akan berebut. Saya jadi ingat kata-kata ini ya, kata-kata yang menyampaikan bahwa kita boleh bertoleransi pada hal-hal yang berbeda, dan kita bersepakat dan bekerjasama pada hal-hal yang sama atau yang kita sepakati. Ya, setuju gitu ya. Betul.
Ya, jadi kita bekerja sama. Perbedaan itulah yang membuat kita bisa bekerja sama. Bayangkan andai kata satu dunia itu profesinya sama semua, semua, keahliannya sama semua, maka tidak ada kerjasama. Kenapa kita bekerja sama? Karena ada perbedaan-perbedaan. Ya. Maka di situ ada perbedaan peran, ada perbedaan manfaat, ada perbedaan potensi yang bisa manfaatkan satu sama lain, membuat kita bekerja sama. Terkait ormas sama ormas, ya kalau menurut saya, sikap paling baik adalah ya kita fastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan, berkompetisi untuk mewujudkan nilai-nilai Islam di bumi ini, berkompetisi untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik adalah siapa yang paling bertakwa. Kita berkompetisi di situ. Ya, jadi siapa yang paling jujur, siapa yang paling mencintai negara ini, siapa kemudian yang akhlaknya sangat seperti Nabi Muhammad, siapa yang kontribusinya kepada tetangga, kepada masyarakat itu paling banyak, siapa itulah. Intinya berlomba untuk memberi kontribusi, berlomba untuk bermanfaat. Ya. Jadi hanya sebatas kategorisasi lah, Mas. Kita butuh, makanya kita punya RT, RW berbeda, ada lomba, tanding. Kita mainai begitu. Sebagai kategorisasi agar kita kemudian bisa berkompetisi. Jadi prinsipnya itu memang dibolehkan lah ya, tidak masalah, semua itu kita memang berbeda, memang sunatullah. Ya. Baik, sudah ada pendengar lagi mau bergabung, ada Mbak Iza ya di Ngalian, kita akan sapa. Mbak Iza, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Mbak Iza. Baik, terima kasih. Saya mau nanya, apa perilaku yang harus kita lakukan sebagai muslim dan muslimah, sebagai Islam, rahmat bagi semesta, dan apa yang dapat kita rasakan dengan menerapkan hal tersebut. Bagaimana tadi agak putus-putus, bisa diulangi Mbak Iza? Tadi saya menerima agak putus-putus ya kata pertanyaan ini. Oke, saya ulangi. Apa perilaku yang harus kita lakukan sebagai muslim dan muslimah, sebagai cerminan umat Islam, sebagai rahmat bagi alam semesta, dan manfaat apa yang dapat kita rasakan dengan menerapkan hal tersebut? Baik, oke. Selain Bu Iza, ini sudah ada pertanyaan juga melalui pesan singkat ya. Saya bacakan, ada Pak Arin di Ungaran. Apa makna luas Islam rahmatan alamin yang bisa dipahami secara universal oleh semua umat beragama, Pak? Katanya begitu. Ada lagi Pak Farid di Semarang. 5 Rasulul Azmi, apakah bisa diartikan cerminan utama dari Islam rahmatan alamin? Ada lagi Pak Toto Gunung Pati. Konflik antar umat beragama sudah terjadi sejak lama, bahkan masih terjadi di Indonesia. Sebenarnya umat Islam di Indonesia ini, apakah sadar bahwa Islam ini agama damai? Pun apabila Islam disudutkan, apa cara yang bisa diambil umatnya sebagai agama yang rahmatan alamin? Mungkin 3 dulu dan banyak. Oke, dari Mbak Iza dulu ya, misalnya. Mbak Iza dulu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, niatkan diri kita untuk selalu husnudzon dan husnul amal. Ya, jadi niat kita untuk selalu berprasangka baik dalam hidup ini, dan kemudian mencoba untuk selalu berbuat baik. Gitu. Jadi sama lah, semua orang selalu berprasangka baik. Ya, misalnya semua orang pergi ke tempat pekerjaan, semua orang pergi ke tempat perdagangan, yang dagang-dagang, semuanya kan itu dalam rangka untuk mendapatkan rezeki yang baik. Nah, jadi pandangan kita terhadap semua orang pun begitu, bahwa orang lain juga baik ke kita, dan kita kemudian berprasangka bahwa baik, bahwa semua orang baik. Itu begitu. Kemudian yang kedua adalah kita berbuat baik, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, bahwa ketika kita bertransaksi, ya jangan kita menginginkan orang lain kemudian untung. Ketika kita kemudian bergaul, ya kita usahakan untuk bisa menyenangkan orang lain. Itu diniatkan untuk itu semua. Diniatkan untuk berperilaku ihsan namanya. Artinya selalu menyenangkan, keberadaan kita bukan ancaman untuk orang lain, adanya kita kemudian membahagiakan. Itu selalu diniatkan begitu. Niat, artinya baik itu sejak dari hati, dan kemudian dari hati ini insya Allah akan terwujud dalam perilaku. Ketika orang melakukan ini semua, apa kata Allah? Wa rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang berlaku ihsan. Ihsan itu baik ya. Menginginkan kebaikan untuk orang-orang lain. Tapi susah ya Pak, kalau kita berlaku baik kemudian imbal baliknya buruk, itu kadang kita
Gondok banyak. Ya, disitulah kemudian ada kesabaran. Okay. Jadi sehingga tawasau kita tidak hanya tawasau bil haq, tetapi juga tawasau bis sabar. Berwasiat kita, artinya yang kita berikan kepada orang itu tidak hanya perbuatan baik, tetapi juga karena kita faham bahwa manusia itu bisa salah dan lupa, itulah kemudian ada kesabaran yang diberikan oleh Allah. Iya. Dengan suami istri lah, gak usah dengan yang lain. Suami istri yang satu bantal itu ya kadang-kadang ya butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran itu begitu. Ya, karena sifat manusia ya memang bisa salah. Ya, sehingga maka Allah mengatakan kamu akan diuji oleh satu sama lain. Kita satu sama lain itu saling menguji. Itu di situ. Dan ya, begitu Mas. Pertanyaan yang tadi yang dari pendengar pada Pak Arin, Pak Farid dan juga Pak Toto. Ya. Jadi makna dari Islam rahmatan lil alamin adalah bahwa adanya kita membuat alam semesta ini damai. Adanya kita membuat alam semesta ini kemudian menjadi lebih baik. Alam semesta ini bisa kita artikan adalah lingkungan kita. Ketika kita sendiri pun kita baik, artinya sedang berbuat baik. Karena banyak orang yang ketika banyak orang itu baik, ketika sendirian nggak baik. Sehingga Allah kemudian menyuruh kita itu bertakwa itu ketika dalam kondisi ghaib, ketika dalam kondisi sendiri, tidak hanya ketika berada di ruang publik. Ketika maksud baik kepada alam semesta ya begitu. Ketika kita sendiri baik, kita keluar dari rumah, kemudian ada lingkup dasawisma misalnya, ya kita menjadi orang baik, berkontribusi terhadap dasawisma. Kita kemudian di lingkup RT menjadi kemudian orang baik, berkontribusi baik, tidak merugikan orang lain, terus begitu Mas. Tidak eksklusif ya? Oh ya tidak. Tidak. Nabi kemudian keluar, kemudian sampai keluarnya itu harus berperang, harus ini, itu menunjukkan bahwa kita harus aktif keluar. Bahwa kebaikan ini ya harus disebarkan. Itulah kemudian ada muncul organisasi-organisasi itu. Dengan tugas, dengan harapan bahwa kebaikan ini bisa disebarkan secara masif. Dengan terorganisir. Itu. Jadi, kalau yang 5 Rasulul Azmi, apakah bisa diartikan 9 utama dari Islam rahmatan lil alamin? Ya, itu adalah Allah menyayangi manusia. Jadi Allah menyayangi, di antara kasih sayang Allah adalah Allah menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang mengajari cara kita hidup. Ya, yang dengan cara itu kita bisa kemudian baik di dunia ini dan baik di akhirat. Ya, bayangkan andai kata misalnya nabi tidak ada, bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua? Bagaimana cara kita bersikap ketika kita orang tua sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Kan bingung. Bagaimana kita bersikap kepada tetangga? Bagaimana kemudian kita bersikap sesama teman dan lain-lain? Maka diturunkanlah agama-agama din yang pesannya sama. Rasul-rasul nabi-nabi itu pesannya sama. Artinya berbuat baiklah kepada orang lain, jangan rugikan orang lain. Itu begitu, kontributif ya, dan jadikan seluruhnya adalah dalam untuk pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman, beramal soleh. Dan kemudian sebarkan amal soleh itu. Jadi amilus solihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Ada lagi ini pertanyaan lagi ya, Bu Susi di Ngalian ya. Berarti ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basoriyah bisa diartikan juga ya Pak sebagai Islam rahmatan lil alamin begitu ya. Ada lagi Pak Sarif di Demak, Pak Ustadz, konflik yang terjadi di Timur Tengah pasti oleh pihak Barat diartikan sebagai Islam agama yang penuh teror karena konflik terjadi di negara mayoritas Muslim. Memang benar ya Pak seperti itu? Kalau tidak benar, bagaimana kita yang di Indonesia menyuarakan bahwa Islam agama damai ke seluruh penjuru dunia? Ini masih ada pendengar lagi, tapi dua dulu tanggapin ya. Kemudian yang pertama tadi ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ya, sebagai sesama manusia kita harus saling menghormati, menyayangi, karena kita semuanya keluar dari rahim. Rahim itu artinya kasih sayang. Jadi rahim ya. Iya, rahim yang kita pernah berada di dalamnya itu artinya kasih sayang. Jadi menyambung silaturahim itu menyambung kasih sayang. Iya, itu di situ. Kemudian watoniyah, ya kita sebangsa ini, ya kita menjaga tali kebangsaan ini, tenun kebangsaan ini agar rapi. Ya, ketika rapi kemudian kita bisa maju dan sejahtera bersama. Dan kemudian Islamnya jelas, artinya kita bekerja sama untuk mewujudkan nilai-nilai Islam itu supaya terwujud, teraktual, ya, ngejawantah, tidak hanya sebatas di konsep, di angan-angan, begitu, tetapi
Ya, misalnya Islam memerintahkan, Allah memerintahkan untuk membaca, ya kita adalah masyarakat yang gemar membaca. Kalau ada an-nadzafatu minal iman, ya bahwa kebersihan sebagian dari iman, maka ya wujudnya adalah kita menjadi manusia-manusia yang bersih. Badannya, hatinya, pikirannya, semua itu begitu. Artinya, ya itulah memang wujud. Dikatakan apa itu wujud rahmatil alamin? Iya, wujudnya begitu. Terwujud dalam perilaku kita individu, dalam kita berkelompok, berorganisasi, dan dalam bernegara. Ya. Yang penting kita itu tetap care gitu ya. Betul. Bermanfaat, Betul. ya, tidak eksklusif, tidak suka marah-marah gitu ya. Ya. Marah boleh tapi pada tempatnya. Pada tempatnya. Ya. Kenapa kita diberi emosi oleh Allah, ya agar kita makanya ada al-hubbu fillah, al-bughdhu fillah. Artinya apa? Mencintai karena Allah, marah pun ya karena Allah. Artinya ada alasan syar'inya. Ya. Ada pendengar sudah masuk, ada siapa ini? Pak Pras di Semarang ya. Kita akan sapa Pak Pras, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak kecil ya Pak Pras ya. Silakan Pak Pras. Oh ya, saya masalah ini izin bertanya. Kan kalau dari dulu kita selalu diskusikan sama ustaz-ustaz kita terkait dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul yang kita bisa kelak ini. Yeah. Terutama dengan Rasul Ulul Azmi kan, kalau saya lihat pemilihan mereka itu kan sangat mulia dan bisa dijadikan panutan dalam hidup. Karena ujian mereka kan sangat berat-berat lah dalam syiar. Tapi tetap sama ajaran Allah. Nah ini saya melihat mereka tuh sangat luar biasa. Apakah kita sebagai umat Muslim ini bisa kayak mereka? Walaupun sebenarnya kalau yang saya omongin ini kayaknya muluk banget ya. Itu aja Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih ya Pak Pras di Semarang ya. Kayaknya kok katanya Pak Pras itu berat sekali untuk mencontoh menteladani para nabi dan rasul begitu. Bagaimana Pak? Silakan. Ya, betul Pak Pras bahwa Rasulullah pernah ditanya, man asyadun nasi balaan, siapakah manusia yang diujinya oleh Allah itu paling berat? Rasul mengatakan al-anbiya, para nabi. Dan di antara mereka kemudian ada ulul azmi. Ya, itu yang lebih paling berat ya. Dan di antara ulul azmi itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun itu, ujian itu ya kita harus bisa menjawabnya. Ya. Jadi ujian itu ya betul dijawab. Ya. Sehingga kita ini ya kalau Nabi mengatakan bahwa ulama yang warasatul anbiya, tetapi fakta bahwa Allah menyuruh kita untuk membaca, artinya perintah untuk menjadi ulama itu kan kepada semuanya. Ya, betul. Karena alim itu adalah orang yang tahu, dan orang tahu kan hasil dari belajar itu, dari membaca. Artinya sehingga kita ini adalah ya pewaris Nabi, termasuk mewarisi ujian yang diberikan oleh para nabi, meskipun tingkatnya berbeda lah ya. Artinya sehingga manusia kita ini akan diuji oleh nabi. Jelas Allah mengatakan wala nabluwannakum. Ayatnya bisa minal khaufi wal ju' dan ila akhirih, Allah pasti akan menguji kita. Tetapi kita harus faham bahwa ujian itu tidak lain adalah cara, metode untuk menaikkan level, menaikkan derajat kita. Ujian di mana saja lah Mas, entah di sekolah, entah karate, entah apa saja untuk merubah warna sabuk itu loh. Artinya ujian-ujian yang diberikan Allah itu bagian dari kasih sayang kepada kita untuk menaikkan derajat kita. Itu di situ. Artinya sehingga ya kita usahakan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh para nabi, oleh Rasulullah khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dan disitulah kemudian karena itu ujian, taat itu ujian. Maka berat loh Mas. Misalnya untuk konsisten sholat 5 waktu. Untuk kalau tidak kadang-kadang masih bolong-bolong Pak. Makanya ada nggak boleh bolong ya Pak. Tidak boleh. Makanya ada yang disebut dengan kesabaran. Sabar untuk taat atau sabrun ala ta'ah. Ya itu butuh kesabaran. Nah itulah ujian itu kemudian meniscayakan kesabaran untuk menjawabnya. Jadi taat bisa sabar, bangun subuh, apalagi sholat tahajud ya butuh kesabaran, puasa itu butuh kesabaran, untuk kemudian membalas keburukan dengan kebaikan itu butuh kesabaran. Semuanya itu dimaknai sebagai ujian-ujian. Dan siapa yang lulus tahu sendirilah.
orang yang lulus uji itu seperti apa nikmatnya. Allah akan menjanjikan balasan derajat tentunya sesuai dengan kadar ujian masing-masing. Oke. Nah, tapi saya akan bacakan juga ini beberapa pendengar yang masuk ya, yang tadi belum sempat dibacakan. Nanti kalau dibacakan nanti ini dong, mereka bakal tanya-tanya ya. Ada Pak Surip di Pedurungan. Mendengar wacana konvensi LGBT se-Asia atau Asia Tenggara mau diajak di Jakarta bikin geleng-geleng Pak. Meskipun tidak jadi, tapi saya agak setuju konsep mereka mencoreng ajaran agama Islam termasuk agama apapun. Bagaimana kita sebagai umat beragama melawan kezaliman tapi masih dalam konteks rahmatil alamin. Ini mungkin bisa ditanggapi sebelum kita ke closingnya. Silakan Pak. Ya. Jadi kita apapun itu yang tidak sesuai dengan ajaran keagamaan kita tolak. Karena jelas Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya nilai-nilai agama itu melandasi perilaku kita. Cara berpikir kita dan cara kita berperilaku itu termasuk dalam perilaku seksual dalam perilaku seksual kita dan norma seksual kita. Jadi kita tolak ya perilaku LGBT karena memang jelas ya dalam Al-Qur'an jelas itu adalah perbuatan ya umat Lut umat Lut yang Allah sangat marah dan bahkan kemudian menurunkan azab untuk itu, dan kita tidak inginlah kemudian azab itu kemudian ada lagi terkait tentang persoalan ini. Nanti dikira menentang HAM gimana Pak? Ya, kita tidak menyakiti orang ya. Kita menolak perilaku itu. Sebagaimana kita menolak kebohongan bahwa kemudian banyak orang berbohong dan lain sebagainya. Kita harus tolak itu. Tapi nggak bisa dong kalau kemudian bohong harus legal, ya nggak bisa. Meskipun begitu hak ya. Patronnya adalah pada bahwa perilaku atau kemudian sikap itu dilarang, tidak boleh, tapi kemudian orangnya tetap harus. Ya kalau orangnya memang mereka punya hak ya untuk dilindungi dan lain sebagainya, tetapi kita tolak itu perilaku yang menyimpang secara keagamaan. Itu begitu. Tidak kemudian orangnya kita gebuki, kan tidak. Sebagaimana banyak juga perilaku lain yang menyimpang dari masalah keagamaan, tetapi kita obati, kita kemudian betulkan perilakunya begitu ya, tetapi tidak kemudian kita musuhi manusianya. Seperti di bulan Ramadan ada kemudian beberapa ormas yang atau kelompok begitu ya, yang kemudian menutup paksa tempat-tempat warung-warung makan, itu juga bagaimana Pak? Itu kan kondisional ya Mas. Yang andai kata kemudian warung itu buka misalnya, tetapi dalam secara etik kemudian pantas dalam rangka untuk memenuhi hajat orang-orang yang tidak berpuasa, ibu-ibu yang tidak berpuasa, atau orang yang memang tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya sampai show off dan lain sebagainya, atau dalam tanda petik kayak menantang kayak gitu, itu juga tidak baik kalau menurut saya. Jadi tetap harus menjaga ya. Tetap harus menjaga. Di sesi terakhir ini, kira-kira apa kemudian pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat, penegasan apa berkaitan dengan menjaga Islam rahmatan alamin ini? Ya, Pak Sukendar. Jadi mari kita berusaha sekuat tenaga ya, berniat sejak dari awal untuk melaksanakan ajaran agama dengan baik ya. Dan seluruh dan ajaran agama yang baik ini mestinya akan menghasilkan kedamaian, akan menghasilkan kerjasama, dan akan menghasilkan kesejahteraan. Itu begitu. Ya, kita bisa bekerja sama dengan agama-agama yang lain dalam bidang dunia untuk mewujudkan ini ya. Tentunya tidak dalam hal akidah jelas ya. Oke. Itu begitu Mas. Jadi kalau sebagai individu, usahakan diri kita selalu memiliki manfaat kepada orang lain, bukan ancaman kepada orang lain. Adanya kita adalah berkah, adanya kita adalah rahmat bagi dalam lingkup terkecil kita maupun dalam lingkup terbesar kita ajalah baik keluarga maupun di negara. Baik, ini penegasan luar biasa yang jelas kita senantiasa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain dan senantiasa berperilaku kasih sayang, itu artinya. Baik, terima kasih Pak Sukendar sudah berbincang bersama El Sinta pada kesempatan kali ini. Semoga aktivitasnya kembali normal dan juga diberikan keberkahan Pak. Amin. Demikian juga doa yang sama untuk Mas Junior dan seluruh kawan yang ada di El Sinta ini. Baik, terima kasih. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan pengurus Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi PW Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah,
Haji Sukendar MAG MAPSD. Dan jangan lupa nanti kita akan juga tayangkan siaran kita ini di YouTube-nya El Sinta Semarang. Jadi tetap pantau juga YouTube kita ya bagi Anda yang terlambat. Jangan kemana-mana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program siaran dialog keagamaan di radio kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sinta Semarang.